Halo dan bertemu kembali bersama MIRP, Media Inovasi dan Riset Pembelajaran. Kali ini kita akan mengulas mengenai Google Forms. Google Forms adalah salah satu produk dari Google yang bisa dimanfaatkan sebagai sarana untuk pembelajaran online, baik itu membuat kuis, ulangan online, maupun survei. Langsung saja, untuk mengakses Google Form, pertama-tama Anda harus memiliki akun Google. Akun Google bisa didapatkan ketika Anda mendaftar email melalui Google atau yang dikenal dengan Gmail. Di sini kita lihat penampakan dari search engine Google. Di pojok kanan atas itu adalah akun kita. Lalu kita akan mulai masuk ke Google Forms. Lihat di pojok kanan atas ada beberapa fitur. Pertama, Gmail untuk mengakses email kita, lalu image untuk melihat atau mencari konten berbentuk gambar, lalu yang ketiga adalah ini menu, ada 9 titik di sini. Di dalamnya ada berbagai produk Google yang bisa kita akses. Ini adalah contohnya untuk Google Forms. Kita cari di scroll down bagian bawah Google Forms seperti ini, kita klik. Perlu diketahui bahwa Google Forms itu sudah mulai jamak digunakan sebagai sarana untuk pembelajaran online, khususnya untuk membuat soal-soal secara daring. Ketika kita masuk ke Google Form untuk pertama kali, kita akan melihat tampilan seperti ini. Ada beberapa template yang bisa kita manfaatkan, namun ada juga template kosong di ujung paling kiri di barisan pertama. Inilah yang bisa kita gunakan sebagai tempat membuat kuis, membangun kuis dari awal. Perlu diketahui bahwa di sini Google Forms itu terkoneksi dengan berbagai layanan Google lainnya. Bisa kita lihat di pojok kiri atas. Di sini ada beberapa layanan Google lainnya seperti Google Document, Spreadsheet, Slide, dan Formulir. Nah, ketika kita sudah mendaftar akun Google, kita bisa mengakses semuanya dengan gratis. Tentu saja dengan beberapa keterbatasan tertentu dibanding ketika kita menggunakan akun berbayar. Di sini ada Drive sebagai tempat kita untuk menyimpan semua formulir atau dokumen olah data nantinya. Google Drive ini memiliki limit tertentu yang tentu saja ketika kita ingin mengaksesnya lebih luas kita harus memiliki akun berbayar. Namun ketika kita memiliki akun gratisan pun itu sudah jauh lebih dari cukup, asalkan kita tidak melewati batas limit yang ditentukan. Langsung saja kita mulai membuat soal online menggunakan Google Forms. Di sini kita pilih bagian yang kosong, maka akan tampil seperti ini. Pertama-tama kita harus ingat bahwasanya Google Form yang bagian atas ini dimulai dengan formulir tanpa judul. Kita bisa memberi judul langsung saja, ulangan harian 1, ulangan harian IPS 1. Nah, seperti itu langsung akan muncul di sini. Lalu langsung deskripsi formulir, ulangan harian unit 1 semester 1. Silahkan bisa diganti dengan deskripsi yang lain.
Ini hanya contoh. Lalu perhatikan bahwasannya di sini ada palet, ini berfungsi untuk mengganti tema. Bisa kita lihat, umpamanya kita ingin mengganti tema menjadi kuning, bisa, atau abu-abu. Lalu bisa juga mengganti latar belakang, atau bisa juga mengganti font dasar. Ada beberapa pilihan, kita akan lihat contohnya. Seperti ini, seperti ini. Nah, kita coba memilih yang ini, lalu ada pilih gambar. Perhatikan bahwa di sini kita bisa menggunakan pilihan ini untuk mengganti header. Header yang akan kita ambil tidak perlu kita unggah dari komputer. Kita bisa mencarinya langsung. Contohnya di sini, buku, sisipkan. Nanti akan muncul header berupa gambar yang sudah kita pilih. Ini adalah opsi tema. Lalu kita pergi ke opsi preview atau pratinjau. Ketika kita klik opsi preview, kita akan seolah-olah melihat dalam bentuk yang sesungguhnya ketika dalam posisi siswa mengerjakan tugas ini. Kita X. Lalu setelah itu ada simbol gerigi, ini yang paling penting. Simbol gerigi ini untuk mengatur secara umum bagaimana konten ini dibentuk ya, seperti ini. Apakah kita perlu mengumpulkan email? Bisa, tanda terima jika responden memintanya, atau langsung otomatis, atau mungkin kita tidak perlu mengumpulkan email karena siswa kita mungkin menggunakan email default dari gadgetnya. Batasi ke satu jawaban, responden harus masuk ke akun Google. Nah, ini mungkin tidak perlu jika mengajar kelas kecil atau kondisi tertentu. Lalu responden dapat ini ya, mengedit setelah mengirimkan, apakah diperbolehkan, atau lihat diagram ringkasan dan jawaban teks. Ini mungkin perlu. Lalu presentasi tidak perlu jika tidak ingin diajak urutan pertanyaan karena mungkin akan berpengaruh, atau jika memang ingin diajak agar satu siswa dengan siswa lainnya tidak sama, silahkan diklik. Lalu bisa menampilkan progres, ini juga penting. Ini bisa kita ubah pesan konfirmasi, seumpama terima kasih sudah mengerjakan tes ulangan harian ini, semoga beruntung. Oke, seperti ini bisa diganti. Ini akan muncul setelah siswa mengerjakan. Lalu yang paling penting kuis, karena ini kita membuat soal ulangan online, tentu saja kita harus dalam bentuk kuis. Klik jadikan ini sebagai kuis. Rilis nilai, ini ada dua pilihan, segera atau nanti ketika kita peninjauan manual. Harus diperhatikan ketika konten kita berisi jawaban terbuka, alangkah baiknya kita pilih nanti setelah peninjauan manual. Dalam arti kita benar-benar sudah melakukan grading secara manual atau melakukan evaluasi secara manual tentu saja, dan kita sudah benar-benar memastikan nilai yang diterima siswa sudah sesuai dengan kunci jawaban. Namun jikalau pertanyaan kita misalnya hanya mengandung multiple choice atau matching, bisa kita coba yang ini. Jadi begitu mereka klik, mereka submit, langsung keluar nilainya. Ini ada 3 opsi, bisa dicentang saja. Pertanyaan tidak terjawab, jawaban benar, dan nilai poin. Ini pada umumnya dicentang, atau jika tidak ingin diperlihatkan jawaban yang benar bisa. Jika sudah, silahkan tekan klik simpan. Kita akan mulai. Ini adalah ketika kita memilih email ya. Kita pilih lagi kumpulkan email. Kita unchecklist, ini akan menghilang. Lalu untuk pertama tentu saja kita membutuhkan nama. Karena ini nama, maka ini bentuknya harus jawaban singkat. Sebagai contoh, nama siswa, garis miring, nomor absen. Ini teks jawaban singkat. Di sini kita harus memperhatikan untuk
kolom ini berisi mode atau tipe soal. Ada beberapa. Untuk ini pertanyaan, ini adalah kunci jawaban. Jika kita memiliki kunci jawaban, tekan kunci jawaban. Jika tidak ada, tidak perlu. Ini poinnya, karena ini merupakan bukan pertanyaan yang perlu dinilai, berarti tidak perlu. Selesai. Perhatikan di sini, ini ada tulisan wajib diisi sehingga siswa tidak akan masuk ke nomor berikutnya jika tidak mengisi ini. Ini harus diklik. Lalu sudah, kita masuk ke pertanyaan pertama. Ada beberapa pilihan. Ini artinya add atau tambah pertanyaan. Terus ini import pertanyaan. Ini menambahkan judul baru. Ini menambahkan gambar. Ini menambahkan video. Dan ini tambahkan konten. Kita coba ke sini. Ini bagian 2. Ini bagian 1. Bagian 2 baru kita masuk ke soal. Contohnya bagian A. Pilihan ganda. Pilihlah jawaban yang paling tepat. Seperti ini, deskripsi bisa diganti-ganti. Langsung kita masuk ke soal pertama. Ini pilihan ganda. Soal pertama nomor 1. Bisa diberi nomor atau tidak, terserah sesuai kebutuhan. Di sini kita beri contoh dengan nomor 1. Apa nama ibu kota dari negara Filipina? Perlu diperhatikan karena ini soalnya pilihan ganda, tentu saja kita membutuhkan opsi. Bisa 2, bisa 4, minimal 2. Pertama, Manila atau Jakarta, Moskow. Setelah selesai, jangan lupa mengunci jawaban di Manila. Tandanya ada checklist. Lalu poinnya kita isi 5 untuk jawaban benar, atau mungkin 10, terserah sesuai kebutuhan. Dan selesai. Jawaban pertanyaan kedua, klik lagi. Nomor 2. Pada tahun berapakah Indonesia merdeka? Ini namanya 1951, 1980, 1945. Kunci jawaban, checklist, poinnya 10. Selesai. Selanjutnya perhatikan, kita juga bisa menggeser ya. Contohnya ini saya akan geser ke atas menjadi seperti ini. Jadi nomor 2 terlebih dahulu. Seperti itu juga kita bisa menggeser ke bawah. Gunakan kursor untuk melakukannya. Lalu selanjutnya ini bisa acak urutan opsi jika diperlukan. Nanti kita pilih acak urutan opsi, ada tanda checklist. Opsi ini akan mengacak, jadi satu siswa dengan siswa lainnya akan berbeda. Jangan lupa wajib diisi di bagian sini jika dibutuhkan. Lalu atau menambah deskripsi atau buka bagian berdasarkan jawaban. Lalu untuk selanjutnya kita akan menambah lagi pilihan ganda. Di sini kita akan melakukan duplikasi. Perhatikan ada simbol kertas 2, artinya kita akan menduplikat atau menggandakan soal di blok ini ya. Ini persis soalnya, kita ganti saja. Ini sangat penting digunakan sehingga kita bisa melakukan efektivitas. Pada tahun berapakah Sumpah Pemuda terjadi? Dilaksanakan. Dilangsungkan. Ini ya.
jawaban 1945. Kunci jawaban ada di sini. Kita bisa menentukan dua jawaban benar atau hanya satu. Ini seperti ini, hanya ada satu saja. Jangan lupa untuk nomor 3 selesai. Nah, seperti ini ya. Ini ada 3 soal, 1, 2, dan 3. Untuk selanjutnya kita akan masuk ke bagian yang selanjutnya, yaitu bagian 3. Di sini kita tambah bagian isian. Isilah titik-titik berikut ini dengan jawaban yang tepat. Perhatikan bahwa untuk yang ini bisa saja ada beberapa alternatif jawaban. Untuk itu perlu sekali dilakukan grading secara manual, sehingga jawaban dari siswa benar-benar tersaring dengan baik, benar-benar dikoreksi dengan baik. Karena pada dasarnya untuk jawaban terbuka seperti ini memang harus dilakukan secara manual, proses gradingnya, proses koreksinya. Nomor 4, Presiden pertama Indonesia adalah, nah ini kita ganti jawaban singkat, titik-titik. Kunci jawaban ada banyak sekali opsi, Soekarno umpama, atau menggunakan ejaan lama, atau mungkin menggunakan alternatif yang lain, atau mungkin menggunakan alternatif ini juga. Perhatikan bahwa di sini karena bisa saja terjadi siswa menjawab benar tapi di luar opsi yang ada. Untuk itu sangat penting sekali dilakukan grading manual. Di sini 20. Nomor 5. Ya, nomor 5 benar. Ini masih isian. Jawaban singkat, isian. Negara yang pernah menjadi provinsi RI ke-27 adalah ini. Kunci jawaban yang benar adalah Timor Leste. Timur. Ini mungkin lebih tertutup ya, tapi tetap saja kita perlu melakukan grading secara manual. Ini 20 atau silakan klik di sini. Selesai. Di sini wajib diisi. Wajib diisi juga. Kita sudah membuat 5 jawaban. Selanjutnya bagian keempat. Ya, bagian keempat. Bagian keempat kita akan menggunakan soal menjodohkan. Jodohkan pernyataan di bawah ini dengan tepat. Umpamanya ini nomor 6. Kita bisa memilih menggunakan ini ya, isi pilihan ganda. Jadi siswa bisa melakukan pilihan dengan benar. Contohnya seperti ini. Jodohkan nama ibu kota dengan nama negaranya. Nomor 1 Beograd. Jawabannya adalah Serbia. Lalu ini
London, Inggris. Ini umpama Berlin, Jerman. Dan kelima misalnya Armenia, atau mungkin yang lebih populer Jepang, Tokyo. Ini perlu satu jawaban di setiap baris sehingga benar-benar ada jawabannya. Ini Belgrade dengan Serbia, Tiongkok dengan Beijing, London dengan Inggris, Berlin dengan Jerman, Jepang dengan Tokyo. Ini kita acak urutan baris, kunci jawaban ya. Ini tadi sudah benar semua, kita sudah cek satu-satu, berarti harusnya ini bisa Belgrade dengan Serbia, Beijing Tiongkok, London Inggris, Berlin Jerman. Ya benar. Ini kita beri mungkin 5, juga 5, selesai. Untuk melihat total nilai 90 seperti ini. Lalu selanjutnya bagian selanjutnya misalnya kita menggunakan scroll down ya, misalnya menggunakan tipe pertanyaan, kita lihat kotak centang. Centang opsi jawaban 4 pilihan. Centang opsi jawaban 4. Misalnya nomor 1 di sini kotak centang. Misalkan pilih nama negara yang berada di kawasan benua Amerika. Di sini misalnya Uruguay, di sini misalnya Lesotho, Burkina Faso, Guyana, Meksiko, 1, 2, 3, ini umpamanya Australia, ini Maladewa, ini Suriname, dan terakhir Swedia, atau tambah satu lagi Portugal. Kita akan centang jawaban yang benar. Jadi Uruguay masuk, Guyana masuk, Meksiko, Suriname, sudah ini ada kesalahan, kita betulkan ini Portugal L. Ya sudah, kita cek lagi semuanya benar. Maka untuk nilai kita kasih 10. Selesai. Ini total nilai 100. Kita akan lihat di preview seperti apa. Jadi seperti ini, namanya ini progres ya. Nama umpama Michael. Berikutnya ini kita bisa cek secara langsung seperti ini, sudah tepat. Tidak bisa karena belum diisi. Ini belum diisi, kita coba isi. Manila 1945, 1928. Berikutnya ini seperti yang
silakan, ada banyak sekali opsi. Kalau jawaban seperti ini kemungkinan besar salah, ya bisa saja, tapi akan dibaca salah oleh komputer karena kita tidak memasukkan seperti itu, sehingga perlu sekali diadakan grading manual. Berikutnya ini ya, Beijing, Tiongkok, London, Inggris teracak seperti tadi, Berlin, Jerman, Jepang, Tokyo, Belgrade, Serbia. Berikutnya negara yang ada di kawasan benua Amerika. Kirim, lihat skor seperti kita sudah setting, bisa. Maka skor kita adalah 100, tapi ini belum selesai. Kita kembali ke yang tadi. Andaikan kita menggunakan konten gambar, apakah bisa? Sangat bisa sekali. Sumpama ini diganti bendera di atas adalah milik negara. Umpama kita ganti benderanya, ini bisa kita unggah melalui komputer, foto langsung, URL, atau foto atau Google penelusuran gambar. Paling mudah Google penelusuran gambar. Umpamanya langsung seperti ini. Sisipkan, akan muncul bendera di bawah tadi. Ini kita ganti Italia, ini kita ganti Republik Irlandia, ini kita ganti Perancis. Kunci jawaban ada di Italia, benar. Selesai. Jadi inilah cara untuk membuat soal. Pastikan sudah selesai semua. Kita bisa menyisipkan gambar atau mungkin video dengan cara seperti ini. Ini gambar, ini video. Bisa diambil dari YouTube atau Google, atau mungkin kita unggah sendiri dari konten dari komputer kita. Lalu bagaimana cara agar siswa mengerjakan? Kita bisa share di WhatsApp atau melalui kontak chat di Zoom, atau melalui LMS, atau melalui email. Caranya seperti ini, share. Ini titik 3, klik, lalu referensi, salah, untuk share ada di sini. Kirim di email ya, email siswa. Jika kita punya, kita kumpulkan bisa di email siswa, atau mungkin kalau yang bagian ini kita ambil linknya, atau kalau bagian ini kita embed, bisa masukkan ke blog atau bisa masukkan ke LMS. Sedangkan paling mudah di sini, ini kita ambil tautannya, bisa perpendek, tapi ya bisa, silahkan dicoba sendiri supaya tautannya tidak sepanjang ini. Kita salin, klik, selesai. Nanti kita buka Facebook atau WhatsApp atau Line atau LMS siswa atau database email, kita pastekan namanya di sini. Kalau kita paste akan muncul seperti ini ya. Sudah selesai jawaban yang tadi kita lihat. Karena hanya baru satu, ini 100, tidak bisa terlihat median maupun rentangnya. Ini jawaban per pertanyaan dengan data nantinya. Jika ada jumlah siswa sekitar lebih dari 2 atau 3,
3 maka akan terlihat sekali kalau umpama berbeda jumlah siswa yang menjawab Manila, Jakarta, atau Moskow. Nanti data itu bisa kita olah dengan spreadsheet atau mungkin dengan manual dengan Excel. Tapi yang terpenting Bapak Ibu, salah satu kelebihan dari Google Form ini terekam di Google Drive kita tidak perlu mencetak atau kita tidak perlu susah-susah menyimpan di flash disk. Asalkan kita selalu terhubung dengan akun Google kita, maka kita akan selalu bisa mengakses baik itu jawaban maupun pertanyaan untuk bisa di copy atau digunakan untuk pertanyaan lain. Sekian, jangan lupa untuk selalu melihat konten-konten lainnya dari channel kesayangan Anda, FIRP, Media Inovasi dan Riset Pembelajaran. Salam revolusi pendidikan Indonesia.